Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kita akan praktek olah data menggunakan software Evius untuk kasus pengaruh likuiditas, rasio aktivitas, profitabilitas terhadap struktur modal. Jadi variabel X-nya ada 3, X1, X2, X3. Variabel Y-nya ada 1, struktur modal, ya. Pengaruh likuiditas, rasio aktivitas, profitabilitas terhadap struktur modal. Nah, teman-teman, untuk datanya terdiri dari 15 perusahaan, diamati dari tahun 2019 sampai 2023. Ini dia datanya, teman-teman. Nah, ini datanya ya. Ini nama perusahaannya, ini tahunnya, ya. Ini saya kasih kode ya, perusahaannya Arta itu perusahaan yang ke-1, IS itu perusahaan yang kedua, dan seterusnya. Dia diamati dari tahun 2019 sampai 2023. Ya. Jadi X1-nya itu, X1-nya likuiditas, X2-nya rasio aktivitas, X3-nya ini profitabilitas, kemudian Y-nya struktur modal. Nah, jadi jumlah total pengamatannya 15 dikali 5. 5 itu 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. 5 tahun. Berarti 15 dikali 5 totalnya ada 75 baris pengamatan. Nah, ini kalau teman-teman lihat ada 75 baris. Ya. Nah, jadi uji-uji dalam Evius yang mau kita praktekkan, kita cari, ada uji asumsi klasik. Nah, kita akan cari nanti normalitas, multicolnya, heteronya, autokorelasi. Nah, ini biasanya wajib lolos ya. Kalau ini nggak lolos, belum bisa dilanjut ke bagian kedua sama bagian ketiga. Nah, seringkali kita terpentok di normalitas, sering nggak lolos di uji normalitas. Nah, nanti sekedar info, ketika dilakukan regresi X1, X2, X3 terhadap Y, ini nggak lolos di uji normalitas. Nah, biasanya salah satu treatment yang dilakukan, nanti itu kita coba transformasi datanya dengan pendekatan logaritma natural, LNY. Nah, jadi di sini ada data ya, ini datanya ada LN. Nih, ini ditransformasi dengan rumus LN. LN itu kepanjangannya logaritma natural. Nah, sesudah saya transformasi juga, ketika saya regres X1, X2, X3 terhadap LNY, itu hasilnya juga tetap nggak normal. Nah, jadi menurut saya nanti ada satu cara yang paling ampuh. Nama transformasinya itu adalah transformasi logaritma natural normal. Nah, cuman ada satu cara. Cara inilah yang paling ampuh untuk meloloskan di normalitasnya. Tapi kadang nggak berhasil juga. Tapi menurut saya tingkat keberhasilannya 99%. Nah, mana datanya? Ini datanya. Nah, ini. Nah, ketika saya menggunakan transformasi logaritma natural normal, itu baru lolos. Nah, dengan syarat teman-teman harus mendapatkan bilangan acak normalnya dulu. Nah, ini namanya bilangan acak normal. Bilangannya acak, tapi dia berdistribusi normal. Nah, cara mendapatkannya itu, saya menggunakan software StatCal namanya. Jadi, teman-teman harus mendownload software StatCal terlebih dahulu untuk mendapatkan bilangan acak normal. Seperti itu. Nah, ini sekedar saya praktekkan. Ini software StatCal-nya itu tampilannya seperti ini. Ini yang saya tunjukkan. Nah, ini tampilan software StatCal. Nah, untuk mendapatkan bilangan acak normalnya di menu ini. Nah, kemudian di sini, kemudian kita pilih generate random number. Nah, tadi jumlah bilangannya kan ada 75, ya, 75. Kemudian pilih result. Nah, maka akan kita dapatkan bilangan acak berdistribusi normal. Nah, ini bilangannya. Bilangan ini, teman-teman, ini bilangan acak berdistribusi normal. Acak maksudnya dia berubah-ubah. Makanya datanya itu selalu berubah-ubah, tapi dia diambil dari populasi berdistribusi normal. Nah, seperti itu ya cara dapetin bilangan acaknya. Maka bilangan acak
Yang ini dengan yang tadi berbeda. Dia selalu berbeda-beda. Tapi dia konsepnya acak berdistribusi normal. Nah, ini transformasi logaritma natural normal. Nah, ketika saya gunakan transformasi ini, maka hasilnya baru normal. Lolos di normalitas, lolos di multi, lolos di hetero, sama autokorelasi. Nah, sekarang kita coba langsung praktekkan ya. Nah, di sini kita coba aktifkan Evius-nya dulu. Di sini saya menggunakan Evius versi 10. Mau versi berapa aja nggak ada masalah. Ya. Nah, kemudian datanya ini saya simpan ya dalam ini datanya, data panel. Nah, kalau teman-teman mau lihat datanya seperti ini. Data yang sudah saya simpan ya. Bentar ya. Nah, ini dia. Jadi datanya ada X1, X2, X3, Y, bilangan acak normal, transformasi logaritma natural dari Y, sama transformasi logaritma natural normal dari Y. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita pilih file, new, work file. Tadi kita pilih unstructured. Di sini jumlah barisnya ada 75. Nah, ini ya. Nah, di sini teman-teman, kita import datanya. Ini ya, kita import ya. Kita cari data panel tadi. Itu saya simpan di Udin. Data panel. Nah, ini dia. Nah, ini datanya sudah berhasil nih kita import. Teman-teman bisa lihat kalau misalkan mengintip datanya untuk X1-nya 7,07. Teman-teman bisa lihat di sini pasti sama. Nah, sama kan? Itu dia. Nah, ya. Nah, pertama teman-teman, kita akan melakukan regresi X1, X2, X3 terhadap Y. Kita regres. Kemudian coba cek normalitasnya. Yo. Jadi ini sebenarnya outputnya sudah ada. Ini dia. Ya, tapi kita coba regres ya. Di sini coba kita regres Y, X1, X2, X3. Kita regres ya. Kemudian kita cek normalitasnya. Nah, ini nggak normal teman-teman. Nilai probnya itu 0,000058. Ini sudah saya cari, ini dia. Ya. Nilai probnya 0,000058. Karena lebih kecil daripada 0,05, artinya datanya tidak berdistribusi normal. Sehingga nggak lolos. Belum bisa dilanjut ke tahap kedua sama ketiganya. Maka kita coba tahap yang kedua, kita gunakan regres menggunakan ln, transformasi y-nya. Oke. Jadi coba kita transform. Di sini kita buat yang lny. Nah, lny ya. Kemudian kita regres. Kemudian kita cek normalitasnya lagi. Nah, dapat juga normalitasnya 0,003345. Kalau teman-teman lihat di sini, hasilnya juga nggak normal. 0,003345. Masih di bawah 0,05. Artinya normalitasnya belum terpenuhi. Nah, kemudian kita coba transformasi dengan yang terakhir, yang ampuh, logaritma natural normal, ln(ny). Kita estimate di sini. Di sini. Kemudian kita pilih OK. Kemudian kita cek normalitasnya. Nah, sekarang udah normal. Nilai probabilitasnya 0,376828. Nah, ini contoh bab hasil olah data yang saya buat ya. Di sini kita bisa lihat nih nilainya 0,376828. Karena lebih besar daripada 0,05, berarti asumsi normalitasnya sudah terpenuhi. Nah, jadi dari proses tadi ya memang agak rumit sih, memang sering nggak lolos dia ketika y-nya sebenarnya penyebab nggak normalnya itu di y-nya. Y-nya nggak normal, biasanya kita transformasi dengan logaritma natural lny. Nah, sering juga itu nggak normal. Jadi cuma ada satu cara menurut saya yang ampuh tadi, logaritma natural normal. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam uji multikolinearitas. Di sini kita melihat nilai fifth. Caranya view, di sini koefisien ini dia. Fifth. Nah, ini untuk melakukan uji multikolinearitas. Yang diambil nilai yang ini, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Nah, nilai fifth dikatakan tidak terjadi permasalahan multikolinearitas kalau nilai fifth-nya di bawah 10. Jadi fifth itu multikolinearitas itu suatu permasalahan. Jadi nggak boleh terjadi permasalahan multikolinearitas. Dari mana nggak terjadi permasalahan multikolinearitas?
dengan cara melihat VIF. Kalau VIF-nya di bawah 10, maka nggak terjadi multi-call. Nah, di sini bisa kita lihat semua nilai VIF-nya di bawah 10. Jadi nilai VIF itu lihatnya di kolom center VIF. Nah, itu ya, di kolom center VIF. Nah, udah lolos ya. Selanjutnya, kita lakukan uji autokorelasi. Caranya itu, balik kita di estimate di sini ya. Estimate nih, langsung aja oke. Nah, ini kita ambil yang nilai yang ada di sini. Kita lihat nilai yang Durbin Watson. 1.801759. Ini dia. Nah, ini namanya uji autokorelasi. Autokorelasi itu juga termasuk permasalahan. Nggak boleh terjadi permasalahan autokorelasi. Nggak boleh terjadi. Jadi, cara ngeceknya, kita salah satunya itu menggunakan nilai Durbin Watson. Ya. Nilai Durbin Watson-nya dikatakan lolos atau nggak terjadi permasalahan autokorelasi kalau nilainya berada di antara 1 dan 3. Nah, kita lihat nilai Durbin Watson-nya 1.801759. Nilainya berada di tengah-tengah atau dalam interval 1 dan 3. Artinya tidak terjadi permasalahan autokorelasi. Lolos ya. Nah, selanjutnya kita memeriksa uji heteroskedastisitas. Sama, heteroskedastisitas juga suatu permasalahan. Jadi nggak boleh terjadi permasalahan heteroskedastisitas. Salah satu uji yang bisa kita gunakan adalah uji Breus-Pagan. Caranya adalah pilih view di sini, residual ya. Ini dia. Kemudian pilih OK. Nah, kita lihat nilai prop chi-square yang ini dia. Ya, yang ops r-square. Ini dia. Nah, nilai propnya adalah 0,5607. Nah, dikatakan tidak terjadi permasalahan permasalahan heteroskedastisitas kalau nilai propnya di atas 0,05. Kita bisa lihat nilai propnya 0.5607. Sudah di atas 0,05. Artinya tidak terjadi permasalahan heteroskedastisitas. Nah, teman-teman, semuanya ini sudah lolos ya. Normalitas lolos, nggak terjadi permasalahan multi-call, nggak terjadi permasalahan autokorelasi, nggak terjadi permasalahan heteroskedastisitas. Ya, seperti itu. Nah, ini hasilnya bisa aja kita save. Nanti kita buka lagi sih sebenarnya. Kita simpan aja di Udin ya. Olah data, regresi asumsi 2. Nah, udah kita save ya. Nanti kita buka lagi nih. Oke, kita close dulu. Nah, tahap selanjutnya, ini kita tutup dulu. Tahap selanjutnya adalah kita akan melakukan pengujian pemilihan model. Ada uji Chow, itu memilih model CHEM atau FEM. Ada uji Hausmann, kita akan memilih model FEM atau REM. Ada uji Lagrange, kita akan memilih model CHEM atau REM. Jadi ada 3 model, CHEM, FEM, REM. Nah, kita harus memilih salah satu model mana di antara ketiga itu yang paling bagus. Nah, untuk itu kita lakukan 3 uji ini. Oke, jadi sekarang kita akan melakukan regresi data panel ya. File, New, Work File. Di sini tahunnya tadi dari tahun 2019 sampai 2023 ya. Kita cek dulu. Ya, benar ya. Kemudian kita pilih OK. Kemudian teman-teman pilih Object, New Object, pilih Pool. Di sini ketik aja data panel. Ini dia. Kemudian, nah jumlah perusahaannya kan ada 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini maksudnya kita membuat 15 perusahaan ya. Benar nggak? Ada 15 kan? Ya, ada 15. Kemudian pilih proc, kemudian import pool data. Kita cari datanya tadi di Udin tadi ya. Udin. Nah, ini dia. Oke, kita pilih. Ini kita. Nah, di sini teman-teman, ini dimulai dari data itu kan dimulai dari kolom A baris kedua. Nah, ini ya, itu maksudnya ya. Data itu dimulai dari kolom A baris kedua. Nah, kemudian tuliskan nama variabelnya. Nama variabelnya ini dia. Tinggal kita copy nama variabelnya. Kita pindahin. Nah, tapi di sini dibilang
specified with tanda tanya. Jadi kita akhiri dengan tanda tanya. Ya. 1, 2, 3. Ini harus diakhiri dengan tanda tanya, ya. Ini ya. Karena di sini ada perintah specified with tanda tanya nih, ya. Kemudian pilih OK, ya. Nah, kemudian baru kita estimate. Nah, pertama kita akan mencari, kita akan melakukan uji cow. Di bab 4 tadi ada uji cow kan? Nah, ini dia. Kita akan memilih model kalau uji cow tadi CHEM atau FEM. Ya, uji cow, CHEM atau FEM. Nah, caranya teman-teman, kita regres dulu LNNY, kemudian X1, X2, X3, C. Nah, ini hasil dari common effect model. Nah, untuk mendapatkan fixed effect modelnya, ini fixed effect model. Ini fixed effect model. Nah, untuk uji cow-nya, dia ada di sini. Nah, redundant fixed effect. Ini nama lainnya uji cow. Nah, kita ambil nilai yang cross section chi-square, prop-nya. 0,0545. Teman-teman bisa lihat di hasil saya. Nih. 0,0545. Ya. Karena nilainya lebih besar daripada 0,05, artinya model yang terpilih CHEM versus FEM adalah model CHEM. Tapi kalau nilai prop-nya di bawah 0,05, maka CHEM versus FEM, model yang terpilih adalah FEM. Tapi di sini probabilitasnya di atas 0,05, maka yang terpilih adalah model CHEM. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji Hausman. Caranya teman-teman, pilih estimate, di sini pilih random, ya. Kemudian kita pilih di sini Hausman. Nah, lihat di baris cross section random, lihat prop-nya. Di sini nilainya 0,3518. Ada di sini. Nah, ini dia, ya. Ini dia. 3518. Karena nilai prop-nya di atas 0,05, maka model yang terpilih adalah RAM. Ya, seperti itu. Nah, terakhir kita mau melakukan uji Lagrange, ya. Uji Lagrange CHEM versus RAM. Nah, di uji Lagrange teman-teman, ini saya save dulu aja ya. Saya save, ini namanya regresi data panel 2. Ini. Oke. Nah, untuk uji Lagrange, saya buka file yang tadi ya. Untuk uji Lagrange, ini dia. Untuk uji Lagrange teman-teman, kita regres dulu LNY X1, X2, X3, ya. Di sini pilih OK. Nah, uji Lagrange-nya itu saya ambil yang di sini. Nanti dia, LM, Lagrange Multiplier Test. Kemudian pilih OK. Nah, nilai prop-nya diambil uji Lagrange 0,7430. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Dari hasil uji Lagrange 0,7430. Karena dia lebih besar daripada 0,05, maka model yang digunakan adalah common effect model. Nah, jadi kesimpulannya, setelah dilakukan pengujian 3 ini, uji Chow, Hausman, Lagrange, model dari 3 model itu yang terpilih paling bagus adalah common effect model, CHEM. Maka dari hasil ini, kita ambil hasil yang common effect model. Yang ini, bentar ya. Udin, yang di regresi data panel 2. Nah, kita ambil yang common effect model. Nah, ini dia. Nah, inilah hasil yang kita ambil. Common effect model. Makanya di sini adalah di tabel 48, model terpilih adalah common effect model. Nah, barulah kita mulai interpretasi R-square-nya. R-square-nya di sini 0,3375. Artinya, X1, X2, X3 secara simultan atau bersama-sama mampu mempengaruhi Y sebesar 33,75%. Kemudian kita lakukan uji F, uji simultan. Lihat nilai prop-nya 0,000002. Karena lebih kecil daripada 0,05, artinya X1, X2, X3 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Y-nya. Barulah kita cari uji T atau uji pengaruh parsial, dapat juga persamaan regresinya. Ini dia, diambil dari sini ya nilainya. Ini nilai untuk persamaan regresinya. Nah, dapat disimpulkan. Pertama, kita lihat yang ini kalau mau interpretasi berpengaruh positif atau negatif. Nah, di sini X1 berpengaruh positif terhadap Y karena nilai koefisiennya positif.
Sama juga X2 berpengaruh positif, ya. X3 berpengaruh positif. Kalau ada negatif, berarti berpengaruh negatif. Nah, sekarang pengaruhnya itu bisa signifikan, bisa enggak. Maka dipastikan nilai di kolom prop ini. Nah, kalau nilai propnya di bawah 0,05, lebih kecil daripada 0,05, maka dia berpengaruh signifikan. Contohnya jadi X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Karena propnya di bawah 0,05. Sama juga X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Sama juga X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Nah, seperti itu. Jadi, ini kolom koefisien untuk mengetahui pengaruhnya positif atau negatif. Sementara kolom prop untuk mengetahui pengaruhnya signifikan atau tidak. Nah, sebagai contoh di hasilnya, likuiditas berpengaruh positif terhadap struktur modal dengan nilai koefisien regresi 0,126625 dan signifikan dengan prop 0,0018 lebih kecil daripada 0,05. Jadi kesimpulannya, likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Sama juga rasio aktivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Dan sama juga profitabilitas. Nah, seperti inilah hasil olah data menggunakan EFUSE ya. Dengan pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.